Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Azhari, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indonesia Prasta PGRI dengan NPM 202143500119. Pada video ini, saya akan menampilkan suatu aplikasi untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Cerdas Deteksi Alat Pelindung Diri pada Lingkungan Area Terbatas PT Solo Filantropi Teknologi menggunakan algoritma YOLO. Saat membuka aplikasi pertama kali akan tampil ya halaman login, kemudian ada logo aplikasi di sini bernama Pion atau singkatan dari People atau Personal Identification. Kemudian di sini saya akan coba login dengan salah satu user yaitu vivin.solo.co.id. Lalu passwordnya get login. Ya, setelah login maka akan tampil ya menu pertama yaitu halaman beranda atau dashboard, di mana di dashboard ini ditampilkan informasi mengenai area yang ada atau area yang diimplementasikan Git untuk deteksi APD, baik yang get in maupun yang get out. Sebelah sini ada grafik ya, grafik hasil deteksi per bulan. Nah, jadi nanti akan ketahuan ada berapa data yang terdeteksi. Contoh di sini ada 12 orang yang atau 12 transaksi yang tercatat di dalam log bahwa ada yang memasuki danger area 1 sebanyak 12 di tanggal 1 Agustus. Selanjutnya saya akan menjelaskan data master terlebih dahulu yang digunakan di dalam sistem ini, di mana data master ini berfungsi sebagai data pendukung ya, supaya sistem ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Nah, yang pertama itu ada data area. Nah, di mana di data area ini berisi nama area ya, nama area dan juga deskripsi area. Nah, di sini contoh ada danger area 1 dan danger area 2. Lalu ada deskripsinya, area kerja hanya pada PLTU atau area kerja hanya pada PLTG. Nah, di sini ada button add area untuk menambahkan data area ya. Ini coba kita tambahkan, contoh misalkan danger area 3. Nah, ini kita coba save. Nah, setelah di save gitu ya, data successfully save. Dan di sini ada muncul ya danger area 3 beserta description-nya. Nah, ini di data area ini bisa kita edit. Nah, dengan klik tombol edit, contoh kita bisa edit namanya
atau bisa kita edit description-nya. Contoh, misalnya kita bisa tambahin laboratorium. Kita save. Nah, maka nanti akan terupdate ya. Lalu di sini juga ada tombol untuk delete untuk menghapus data. Ini kita contoh, saya contohkan untuk mendelete tadi area yang sudah kita buat ya. Coba delete. Nah, saat klik tombol delete, kita akan diberikan konfirmasi dulu nih oleh sistem. Apakah yakin untuk mendelete? Kalau oke, maka akan successfully delete datanya. Nah, itu untuk master data area gitu ya. Nah, berikutnya ini ada master data gate. Nah, di mana master data gate ini adalah berisi nama gate ya. Nama gate atau pintu masuk yang kita pasang atau kita implementasikan sistem deteksi APD ini gitu. Nah, di sini ada area, nama areanya tadi yang sudah kita buat di data master sebelumnya. Lalu ada nama gate-nya itu sendiri. Lalu ada agent address ya atau IP address dari si mini PC yang di install di gate tersebut. Lalu ada controller ID. Ini ID controller yang berfungsi untuk memberikan atau menerima trigger saat hasil deteksinya itu APD-nya lengkap dan gate-nya akan terbuka. Nah, di sini kita bisa tambah gate ya. Nah, di sini ada kolom area. Nah, ini areanya berasal dari data master yang tadi kita buat ya di data master sebelumnya. Contoh danger area 1 saya tambahkan danger area 1 gitu cuy. Agent address-nya, ini IP-nya contoh kita isi IP-nya. Lalu di sini ada controller ID, contoh 61. Di sini ada FR license, kita bisa isi license dari mini PC-nya. Kita save. Nah, maka data akan berhasil disimpan gitu ya. Ini contoh saya tadi tambahkan di area danger area 1, gate name-nya danger area 1 in, ya, address-nya sekian, ya segitu, controller ID-nya sekian. Nah, selain itu kita bisa edit ya datanya. Kalau misalnya diedit, kita bisa masukkan misalnya contoh di sini USB itu relnya kita ubah 054 gitu ya, jadi address-nya segala macam. Bisa kita save. Nah, maka akan controller ID-nya akan terupdate gitu ya. Nah, di sini kita bisa delete data juga. Ini kita klik tombol delete, sama akan ada konfirmasi. Jika kita klik OK, maka akan terhapus datanya. Nah, berikutnya di sini kita bisa cetak data gate ya untuk sebagai laporan bahwa ada berapa gate sih di dalam sistem ini gitu. Jadi kita tinggal cetak aja. Maka akan otomatis muncul ya terdownload. Ini kita open. Nah, laporannya akan seperti ini. Nama areanya, nama gate, URL gate, dan kode controllernya. Di sini ada tempat dan tanggal gitu ya, serta pimpinan dan nama pimpinan dan kolom tanda tangannya. Baik, itu untuk data master gate. Lalu berikutnya ada data master kamera yang tidak kalah penting.
Jadi di data master kamera ini kita tambahkan nama-nama kamera ya di setiap gate. Jadi di sini ada nama kamera, lalu ada gate-nya. Nama gate-nya yang sudah kita buat tadi ya di data master sebelumnya. Lalu tipenya ini adalah untuk deteksi di gate in atau gate out. Nah, di sini ada yang berikutnya tuh RTSP atau URL kameranya. Nah, ini untuk sebagai media streaming utama gitu ya untuk menangkap gambar pada gate dan dilakukan deteksi objek APD-nya apakah dia menggunakan safety helm ataupun safety shoes gitu. Nah, di sini kita bisa contoh tambahkan saja kamera gitu ya. Sini kamera namanya misalkan saya coba tambahkan FR dangerous area gitu ya. Jadi danger area 1. Misalkan gate danger area 2. Sorry, ini coba kita contohnya 2 gitu. In yang tipenya in. Nah, URL kameranya bisa kita tambahkan TSP misalkan IP-nya 207. Nah, kita save. Nah, maka akan tambah ya datanya. Dan statusnya aktif. Nah, kita bisa edit kameranya. Misalkan ternyata ini untuk out gitu ya. Nah, kita bisa misalnya edit gate-nya jadi out, lalu tipenya jadi out. Kita save. Nah, semua sudah berubah ya, danger area 2 out. Terus ini tipenya menjadi out. Nah, atau kita bisa juga menonaktifkan kameranya jika apabila sudah tidak terpakai. Kita merubah statusnya jadi nonaktif, kita save aja. Nah, ini nanti statusnya akan berubah menjadi nonaktif. Nah, di sini juga ada tombol delete ya. Ini bisa kita coba delete data yang sudah kita muat dan edit tadi. Confirm. Nah, maka datanya akan terhapus. Nah, ini berikutnya di data master kamera juga tersedia tombol cetak ya untuk mendownload atau mengunduh data kamera yang ada di sistem ini. Kita coba klik tombol cetak, tunggu loading sebentar. Nah, ini akan muncul filenya. Nah, ini hasil cetaknya. Ada nama kamera, nama gate-nya, tipe, dan URL FTSP kameranya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke log deteksi ya. Nah, mungkin ini yang saya show atau saya tampilkan sekarang adalah back office admin, ya, gitu ya. Jadi di sini di menu log deteksi itu akan menampilkan data-data hasil deteksi pada gate gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja sistem deteksi APD pada gate? Nah, ini akan saya coba jelaskan terlebih dahulu. Berikut tampilan dari layar monitor pada gate ya. Jadi di sini sudah terinstall sistem deteksi APD. Terlihat bahwa di sana ada 2 kamera yang mendeteksi safety helmet dan juga safety shoes. Nah, jika keduanya lengkap, maka akan diperbolehkan silakan lewat ya dari gate. Namun apabila pengguna tidak menggunakan safety helmet dan safety shoes, maka akan ditampilkan informasi bahwa APD tidak lengkap dan tidak dapat melewati gate. Kembali lagi ke back office admin ya. Di dalam menu log deteksi, nah, di sini kita bisa lihat hasil deteksi yang terjadi pada gate tadi ya, yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, di sini akan tertulis nama gate-nya, lalu capture foto wajahnya gitu ya. Saat user tersebut mencoba mendeteksi,
apakah dia menggunakan safety helmet dan juga safety shoes, maka di sini statusnya komplit gitu ya. Lalu tercatat di sini di jam berapa dan tanggal berapa. Nah, kemudian untuk log deteksi ini dapat kita cetak gitu ya, ekspor datanya kita bisa lewat dari menu laporan. Nah, di laporan ini kita bisa mencetak data hasil log deteksi tadi ya, date-nya, lalu face foto, ada URL fotonya, dan juga status tadi deteksi helmet dan safety shoes-nya, serta status komplit atau tidak komplitnya, dan juga tanggal log tersebut dicatat. Contoh kita filter ya di tanggal, contoh di sini tanggal 2 Agustus jam 12 hingga jam 23.00 contoh. 23.00. Nah, kita coba search datanya. Nah, jam 12 sampai jam kita coba dari tanggal 1 jam 12 ya. Search datanya. Nah, ini akan tampil. Lalu kita bisa ekspor, di sini ada Excel maupun PDF. Nah, namun untuk kali ini saya coba cetak PDF gitu ya. Maka akan tercetak ya laporan deteksi APD yang tadi sudah kita lihat. Nah, di sini ada nama gate-nya, face foto, status deteksinya, dan tanggalnya. Oke, terakhir berikutnya ada data pengguna ya. Nah, data pengguna ini sini bisa kita tambahkan user-user siapa saja yang dapat kita berikan akses untuk ke dalam back office ini. Untuk baik itu mengelola data master maupun melihat log deteksi dan juga mencetak laporan. Contoh di sini ada admin dan juga salah satu user yang saya pakai yaitu Viving. Nah, di sini kita bisa tambahkan pengguna juga. Contoh, kita klik dan tambah penggunanya. Kita isi, contoh Bari 23456. Kita add user. Yes. Nah, maka akan tersimpan gitu ya. Lalu kita bisa edit user tersebut. Contoh kita mau ganti passwordnya jadi 654321. Kita coba save. Maka juga akan berhasil save. Nah, lalu di sini bisa kita delete juga usernya ataupun dinonaktifkan. Caranya kalau kita nonaktifkan, kita kembali ke edit. Nah, lalu di sini kita ubah menjadi nonaktif. Nonaktif. Maka saat kita save, sini statusnya akan berubah menjadi nonaktif. Dan bisa juga kita delete usernya dengan klik tombol delete. Confirm. Berhasil terdelete. Nah, terakhir kita bisa juga cetak ya data pengguna di sini. Cetak. Maka akan tampil seperti ini. Namanya, email, username, sama status usernya. Oke, terakhir jika kita ingin logout gitu ya, kita dapat klik icon profile di sini, lalu nanti di sini akan ada tombol sign out. Kita akan klik saja untuk logout. Nah, maka nanti akan kembali ke halaman login gitu ya. Dan ada statusnya you are logout. Oke, mungkin demikian demo singkat tentang aplikasi sistem cerdas deteksi APD
Ada lingkungan kerja area terbatas, PT oleh filantropi teknologi menggunakan algoritma YOLO. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada saran dan masukan boleh sekali untuk ke depannya, supaya sistem ini juga menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.